Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan kuantum. Jadi apa sih bilangan kuantum itu? Jadi menurut teori mekanika kuantum atau menurut teori atom modern, ada Schrödinger ya, menemukan suatu persamaan yang disebut dengan persamaan Schrödinger itu yang menggambarkan posisi dari elektron. Jadi bilangan kuantum hasil dari persamaan Schrödinger itu adalah bilangan kuantum ya. Jadi dari persamaan Schrödinger ini bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum itu adalah suatu bilangan yang menyatakan posisi suatu elektron ya. Nah, bilangan kuantum ini ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang diberi lambang N. Ini adalah melambangkan lintasan elektron yang disebut dengan kulit ya. Jadi nanti kalau misalnya elektron itu terletak pada kulit K, maka N-nya adalah 1, terletak pada kulit Ln-nya 2, terletak pada kulit Mn-nya 3, dan seterusnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini adalah bilangan kuantum utama yang diberi lambang N. Jadi melambangkan kulit. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut itu diberi lambang L kecil. Ya, L kecil, bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit. Ya, jadi apabila suatu elektron itu terletak pada subkulit S, maka L-nya adalah 0, subkulit PL-nya adalah 1, subkulit DL-nya adalah 2, subkulit FL-nya adalah 3. Jadi subkulit S, P, D, dan F ini ada singkatannya ya. Jadi S itu sharp, P itu adalah principal, D itu adalah diffuse, F itu adalah fundamental. Jadi ini subkulit, ada singkatannya. Kemudian yang selanjutnya, bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik yang diberi lambang M kecil. Ini adalah menyatakan orientasi orbital di sekitar inti. Nilai dari bilangan kuantum magnetik ini adalah berkisar dari min L sampai dengan plus L. Jadi ini berkaitan dengan bilangan kuantum azimut ya. Nah, ini contoh ya, misalnya suatu elektron itu terletak pada subkulit S. S itu memiliki satu orbital ya, satu kotak orbital ya, maka ini diberi nomor 0 ya. Kemudian P itu ada 3 kotak, maka ini nomornya adalah yang tengah itu 0 ya. Kemudian yang kanan plus 1, yang kiri adalah min 1. Karena nilai dari bilangan kuantum magnetik itu tadi adalah dari min L sampai dengan plus L. Ya, jadi kalau S itu L-nya 0, maka kemungkinannya hanya 0 saja. P itu adalah L-nya 1, maka kemungkinannya adalah dari min 1 sampai dengan plus 1. Kemudian D, ya, subkulit D itu nilai L-nya adalah 2, maka kemungkinan M-nya adalah dari min 2 sampai dengan plus 2. Jadi menulisnya mulai dari yang tengah 0, ya, kemudian ke kanan plus 1 dan plus 2, kemudian ke kiri min 1 dan min 2. Nah, nanti tinggal kita isikan elektronnya terletak pada posisi mana. Kemudian yang ke D itu adalah bilangan kuantum spin diberi lambang S. Ini adalah menyatakan arah putaran elektron. Ya, jadi apabila elektronnya itu searah jarum jam, ya, maka ini adalah arahnya ke atas, maka ini diberi nilai S-nya adalah plus setengah. Apabila putaran elektronnya spinnya itu berlawanan arah dengan jarum jam, artinya arah elektronnya ke bawah, ya, ini maka S-nya adalah min setengah. Nah, untuk memudahkan kita memahami, kita langsung praktek saja ya. Jadi langsung kita coba praktekkan. Di sini saya punya ya suatu unsur ya dengan nomor atom S adalah 16 ya. Kita coba buat konfigurasi elektronnya. Ya, ini kita pakai cara panjang aja biar kelihatan. 16S itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P10, ini adalah 4 ya. Nah, apabila ditanyakan bilangan kuantum dari elektron terakhir, maka elektron terakhirnya itu di mana? Ini biasanya kalau tentukan 4 bilangan kuantum ini adalah elektron terakhir. Nah, elektron terakhirnya terletak di mana? Elektron terakhirnya adalah terletak pada 3P4 ini. Ya, maka dari 3P4 inilah kita gunakan untuk menentukan keempat bilangan kuantum. Ya, jadi dari 3P4 itu kita tentukan yang pertama adalah N. Ya, N itu tadi adalah kulit. Ya, jadi kulitnya terletak pada kulit 3, maka ini N-nya adalah sama dengan 3. Kemudian yang kedua yang kita tentukan adalah bilangan kuantum azimut yang diberi lambang L. L tadi adalah melambangkan subkulit. Ya, subkulit.
ini terletak pada subkulit P. Ya, tadi subkulit S itu adalah 0, subkulit P adalah 1, maka ini L-nya adalah sama dengan 1. Ya, kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik yang diberi lambang M kecil. Ini adalah melambangkan arah orientasi elektron di sekitar inti ya. Jadi ini nilainya adalah dari min L sampai dengan plus L. Nah, ini kan tadi terletak pada 3P4 ya. Jadi 3P4 itu kita gambar orbital P-nya. P ada 3 orbital ya, kemudian kita beri nomor ini 0, min 1 plus 1. Nah, di sini mengandung berapa elektron adalah 4. Ya, jadi 4 elektronnya kita isikan. Di sini 4, maka 4 itu seperti apa ngisinya? Ingat, ini adalah sesuai dengan kaidah Han ya. Kaidah Han pengisian elektron itu adalah satu-satu dulu kemudian dipasangkan. Jadi ini adalah 1, jadi 4 ini akan kita isikan ke kotaknya ya, ke orbitalnya 2, 3, 4. Ya, jadi elektron terakhirnya adalah mengisi pada orbital nomor min 1. Maka di sini M-nya adalah min 1. Jadi M sama dengan min 1. Ya, kemudian yang keempat adalah bilangan kuantum spin S. S ini tadi adalah arah. Ya, jadi elektron terakhirnya, ini elektron terakhir tadi ya, ini arahnya adalah ke bawah, yang saya lingkari ini arahnya adalah ke bawah, maka ini S-nya adalah min setengah. Ya, ini adalah bilangan kuantum S16. Ya, jadi N-nya 3, L-nya 1, M-nya adalah min 1, S-nya adalah min setengah. Tuh, nah sekarang kita coba untuk Fe26. Ya, kita buat konfigurasinya dulu. Ya, ini kita pakai cara panjang aja biar hafal ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, ini 10, ya, 20, maka ini adalah 6. Ya, jadi yang ditanyakan adalah keempat bilangan kuantum elektron terakhir. Jadi elektron terakhir posisinya di mana? Elektron terakhir adalah posisinya di 3D6. Nah, 3D6 inilah yang kita gunakan untuk menentukan bilangan kuantum. Ya, jadi yang pertama, N-nya adalah kulit, kulitnya adalah 3. Ya, kemudian yang kedua adalah L subkulit, subkulitnya adalah D. D itu berarti S itu 0, P itu 1, maka D adalah 2. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Ya, kalau bilangan kuantum magnetik kita gambar orbital dari D. D itu ya orbitalnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian ini adalah 0, min 1, min plus ya. Plus 1, plus 2, min 1, min 2. Nah, sekarang isinya ada berapa elektron? 6. Ya, nah 6 elektronnya kita isikan. Ya, ingat pengisiannya adalah sesuai dengan kaidah Han. Satu-satu dulu baru dipasangkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang terakhir adalah mengisi pada orbital nomor min 2. Ya, jadi artinya di sini bilangan kuantum magnetik M-nya adalah min 2. Ya, kemudian yang keempat, kita lihat yang keempat adalah bilangan kuantum spin S. Ya, S-nya ini elektron terakhirnya adalah ke arah bawah, maka artinya S-nya adalah min setengah. Ini adalah bilangan kuantum dari Fe26. N-nya adalah 3. Ya, saya garis bawahi. N-nya adalah 3, L-nya adalah 2, M-nya adalah min 2, S-nya adalah min setengah. Ya, ini adalah bilangan kuantum. Demikian apa yang kita